Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Trawayo Ramadan dengan NIM 2301020043. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan yaitu hasil dari observasi video yang sebelumnya. Nah, di sini tugasnya yaitu menganalisis video UMKM yang telah kami buat sebelumnya. Nah, untuk yang pertama di sini sudah saya cantumkan link untuk video yang sebelumnya, jadi agar dianalisis oleh AI. Nah, di sini saya memberikan sedikit deskripsi ya untuk AI-nya agar dia bisa menganalisis dengan baik. Lalu ada tugas juga kriterianya yang harus dikerjakan. Yang pertama di sini adalah buat daftar semua benda yang terlihat jelas dalam video. Lalu yang kedua, kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan jenis atau kesamaan, maksimal 10 kelompok. Lalu yang ketiga, tentukan satu permasalahan utama dalam satu kata saja. Lalu yang keempat, buat satu kalimat permasalahan yang singkat dan tepat. Lalu yang kelima, kembangkan kalimat permasalahan itu menjadi satu paragraf naratif, akademik, berbahasa Indonesia yang formal, runtut, padat, natural, dan mudah dipahami. Lalu yang keenam yaitu berdasarkan hasil analisis tersebut, buat isi poster infografis edukatif formatnya landscape. Yang ketujuh, ubah inti materi menjadi 5-8 poin utama. Lalu yang kedelapan, gunakan judul besar yang kuat, subjudul singkat, bila perlu, dan gaya di visual industrial, lalu modern, tegas, serta rapi. Yang kesembilan, susun isi poster menjadi bagian judul utama, panel inti, visual pendukung, dan ringkasan bawah. Lalu yang 10, pastikan isi poster cocok untuk bahan ajar atau presentasi, tidak terlalu penuh, dan semua teks mudah dibaca. Nah, untuk ketentuan tambahannya ada beberapa di sini. Yang dimana jangan tampilkan nomor subbab, lalu gunakan bahasa Indonesia, lalu jangan menyebutkan penelitian ini, artikel ini, studi ini, file ini, atau penulis penyatakan, lalu hindari bullet, tabel, dan subjudul pada paragraf akademik. Yang selanjutnya ada paragraf akademik harus satu paragraf utuh, lalu poster harus berbeda dari desain sebelumnya dan memakai warna kontras baru. Lalu yang selanjutnya ada tampilkan hasil akhir dengan urutan, daftar benda, kelompok benda, permasalahan utama, kalimat permasalahan, paragraf akademik, isi poster infografis, dan naskah final poster siap desain. Nah, untuk hasilnya di sini sudah ada ya. Yang pertama yaitu daftar benda. Nah, di sini ada beberapa sampai 20, yang dimana ini adalah benda-benda yang terdapat di tempat UMKM Warung Basuri. Lalu yang selanjutnya ada kelompok benda. Nah, di sini ada beberapa juga yang bisa dikategorikan ya. Sini ada 10, yang dimana produk utama, varian gorengan, peralatan masak, peralatan saji, furnitur, wadah penyimpanan, bahan baku, media pengemas, pelengkap, dan identitas visual. Lalu di sini untuk permasalahan utamanya, di sini kita karena meminta untuk didefinisikan dalam satu kata, maka di sini yaitu permasalahannya digitalisasi. Lalu selanjutnya kalimat permasalahan, yaitu keterbatasan media informasi digital menghambat optimalisasi potensi pemasaran dan efisiensi operasional pada UMKM kuliner tradisional yang telah berdiri lama. Lalu untuk paragraf akademiknya, di sini keberlangsungan usaha mikro kuliner tradisional yang telah beroperasi selama puluhan tahun seringkali menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Meskipun memiliki kualitas produk yang terjaga dan loyalitas pelanggan lokal yang kuat, ketergantungan pada metode pemasaran konvensional serta minimnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi menyebabkan potensi pasar yang lebih luas tidak dapat terjangkau secara maksimal. Nah, kurangnya representasi visual yang interaktif mengenai detail produk dan proses produksi yang higienis mengakibatkan kesenjangan informasi antara penyedia jasa dengan calon konsumen generasi baru yang cenderung mengandalkan platform digital sebagai referensi utama. Lalu transformasi menuju ekosistem digital menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat identitas brand sekaligus meningkatkan efisiensi operasional melalui penyediaan informasi yang transparan, menarik, dan mudah diakses secara real time oleh masyarakat luas. Nah, ini untuk link dari video yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya lanjutkan yang dimana adalah kelanjutan tugas untuk bagian F dan G yang dimana ini disusun dalam format naskah konten. Untuk slide 1, di sini untuk F-nya itu isi poster infografis dengan formatnya landscape.
yang dimana gaya visualnya industrial, modern, tegas, dan rapi, lalu warna dominannya orange cerah, putih, dan abu-abu gelap, lalu strukturnya judul utama, panel inti, visual pendukung, dan ringkasan bawah. Lalu dilanjutkan dengan naskah final poster setiap diasan. Nah, untuk yang pertama bagian judul utama, top header, yang dimana judul besar yaitu transformasi digital UMKM kuliner tradisional, lalu subjudulnya mengintegrasikan warisan rasa dengan inovasi teknologi masa depan. Untuk bagian kedua, di sini bagian panel inti center content. Nah, untuk sini ada beberapa poin. Yang pertama itu revitalisasi identitas visual, yang dimana memperkuat daya tarik produk melalui representasi digital yang modern dan profesional. Lalu untuk yang kedua, di sini efisiensi operasional terpadu, yang dimana digital system management untuk mempercepat proses pelayanan dan pengelolaan stok. Yang ketiga, ada transparansi informasi produk, yang dimana menyediakan detail bahan dan proses produksi yang mudah diakses oleh konsumen. Yang keempat, ada perluasan jangkauan pasar, yang dimana memanfaatkan ekosistem digital untuk menjangkau segmentasi pelanggan yang lebih luas. Yang kelima, ada inovasi interaksi konsumen, yang dimana menciptakan pengalaman baru yang lebih interaktif antara penyedia kuliner dan pembeli. Dan yang terakhir, ada keberlanjutan usaha jangka panjang, yang dimana adaptasi teknologi sebagai fondasi untuk bertahan di tengah persaingan pasar global. Nah, untuk yang ketiga di sini visual pendukung, yaitu graphic elements. Nah, ikon industri yang dipakai di sini yaitu roda gigi atau gear yang dipadukan dengan ikon kuliner tradisional atau bowl atau plate ya. Nah, selanjutnya ada grafik garis tegas yang menghubungkan setiap poin sebagai simbol integrasi. Lalu dilanjutkan dengan yang keempat yaitu ringkasan bawah atau bottom footer. Nah, di sini diisi oleh inti materi, yang dimana digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan yang menghubungkan autentisitas kuliner masa lalu dengan kenyamanan teknologi masa kini untuk meningkatkan nilai saing UMKM. Nah, di sini karena ada keeroran ya, jadi untuk gambarnya itu di sini ada satu yang ditampilkan, lalu ada beberapa juga di bawah, tapi nanti akan saya lanjutkan di yang bagian sini. Nah, untuk yang pertama di sini ada transformasi digital UMKM kuliner tradisional, yang dimana di sini mengintegrasikan warisan rasa dengan inovasi teknologi masa depan dengan 6 poin yang sudah dibahas tadi, yaitu revitalisasi identitas visual, lalu efisiensi operasional terpadu, lalu transparansi informasi produk, lalu perluasan jangkauan pasar, inovasi interaksi konsumen, dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Lalu yang selanjutnya adalah solusi AR, yang dimana di sini untuk yang pertama ya, solusinya. Nah, di sini brosur gorengan interaktif 3D. Nah, akses detail visual dan tekstur gorengan melalui augmented reality, yang dimana kita bisa memvisualisasi produknya menjadi realistis. Lalu kita berikan informasi komposisi dan harganya. Lalu kita coba untuk peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya untuk di solusi AR2 ada navigasi lokasi pemesanan jarak jauh, yang dimana temukan warung basuri dan pesan gorengan favorit secara real time melalui augmented reality. Nah, yang pertama yaitu kemudahan penemuan lokasinya. Nah, di sini ada navigasi real time ya, dan juga ada cek stok gorengannya. Lalu yang kedua ada efisiensi waktu pelanggan. Kita di sini mencoba untuk menghindari antrean yang panjang. Lalu yang ketiga ada peningkatan omset warung karena menjangkau pelanggan baru melalui aksesibilitas digital. Lalu dilanjutkan dengan solusi yang ketiga, yang dimana di sini yaitu menu pecel interaktif 3D dan deteksi alergen. Nah, di sini ada kesalahan sedikit ya, harusnya pecel saja. Nah, visualisasi bahan utama, informasi gizi dan peringatan alergen secara real time. Nah, untuk yang pertama di sini ada visualisasi bahan utamanya ya. Lalu yang kedua ada informasi gizi dan deteksi alergennya. Lalu ada peningkatan kecakapan pelanggan. Nah, di sini sudah tidak ada lagi, jadi kita akan lanjutkan di yang sebelahnya. Nah, untuk yang keempat di sini ada monitoring higienitas dan proses produksinya, yang dimana validasi kesegaran dan kebersihan secara real time. Nah, di sini ada step 1 untuk penyucian sayurnya, lalu ada step 2-nya untuk penggorengan yang higienis. Di sini ada gorengan dan gorengan lagi.
Lalu untuk transparansi prosesnya melalui kamera langsung ya. Jadi kita bisa melihat langsung. Lalu ada jaminan kualitasnya dan ada kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya untuk yang kelima di sini ada edukasi dan pelatihan UMKM interaktif, yang dimana meningkatkan skill pengelola warung dengan teknologi AR. Nah, di sini ada modulnya, lalu ada modul 2, ada peningkatan efisiensinya yang telah dilakukan. Lalu di sini ada pelatihan mandiri, standarisasi produk, dan adaptasi teknologi. Oke, di sini dilanjutkan dengan yang solusi AR6, yang dimana di sini adalah visualisasi menu 3D dan deteksi alergen. Saya nggak tahu ya, harusnya di sini tadi udah ada tapi tidak apa-apa. Nah, di sini ada visual realistis, keamanan konsumen, dan edukasi gizi. Nah, ini untuk yang ketujuh, ada solusi AR7, review pelanggan geospasial AR, yang dimana umpan balik real time yang mengambang di lokasi. Nah, ini dicoba ketika menggunakan AR ya. Ada umpan balik instan, ada validasi sosial, ada perbaikan layanan. Nah, selanjutnya di sini ada solusi AR yang ke-8, yaitu navigasi lokasi warung tersembunyi. Nah, rute AR presisi untuk menjangkau UMKM kuliner, yang dimana pencariannya akan lebih mudah, lalu efisiensi waktu dan perluasan pasarnya. Nah, untuk yang ke-9 di sini ada solusi AR9 manajemen stok dan inventory real time, di mana di sini akan optimalisasi gudang dan bahan baku dengan teknologi AR. Nah, di sini bisa kita lihat stoknya transparan, lalu pengingat otomatis dan efisiensi biaya, yang dimana ini dibutuhkan oleh UMKM ya. Lalu yang terakhir ada sertifikasi halal interaktif AR, yang dimana validasi halal dan bahan baku langsung dari produsen. Nah, di sini kita bisa melihat untuk validasi otentiknya, kepercayaan global, dan pemasaran yang modern. Nah, mungkin dari sini kita cukupkan, dan terlebih terkurang mungkin saya mohon maaf. Segitu saja untuk kelanjutan dari project ini, yang dimana yang pertama itu analisis video, yang pertama itu observasi video, yang kedua adalah analisis videonya. Nah, di sini untuk UMKM-nya sudah kita coba telusuri lebih jauh menggunakan AI ya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini. Yang terpenting dia di sini sudah ada untuk kita mengetahui permasalahan utamanya, dan di mana kalimat permasalahannya di sini sudah disediakan ya. Mungkin akan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.